Bro and sis yang saya banggakan dimanapun berada, Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi dengan channel Master Multipena. Saat ini saya tengah berada di dalam kereta komuter lain. Beberapa saat lagi kereta akan memasuki stasiun Jakarta Kota. Kereta akan tiba di stasiun akhir, stasiun Jakarta Kota. Periksa kembali barang bawaan Anda, jangan sampai tertinggal di dalam kereta. Terima kasih telah menggunakan jasa kereta komuter Indonesia. Kali ini saya ingin membawa Bro and Sis untuk bernostalgia dengan berwisata ke kawasan Kota Tua di Jakarta Barat. Sekitar jam 3 sore, kereta yang saya tumpangi merapat di stasiun Jakarta Kota di jalur 9. Alhamdulillah, pintu keluar di stasiun yang dulu bernama Stasiun Beos ini ada dua, Besti. Kalau yang ke kiri itu keluar menuju Jalan Pangeran Jayakarta dan kawasan Mangga 2. Kalau yang ke kanan itu keluar menuju Jalan Lada ke kawasan wisata Kota Tua. Suasana sore ini di stasiun Jakarta Kota sangat ramai. Lalu lalang penumpang yang ingin keluar berbaur dengan arus penumpang yang baru aja masuk ke stasiun. Bangunan stasiun ini merupakan bangunan warisan zaman Belanda. Konstruksi atapnya berbentuk melengkung setengah lingkaran, sangat tinggi, ciri khas bangunan Belanda. Ada kipas angin besar menggantung di plafon stasiun. Baling-balingnya aktif berputar. Di bagian tengah stasiun, di antara dua pintu keluar, ada electronic gate untuk masuk penumpang. Bro and sis, saat ini saya sedang berdiri di depan stasiun di sisi Jalan Lada. Paling kanan itu adalah halte bus Transjakarta. Pas di depan ini adalah gedung Bank BNI. Kalau ke kiri terus itu ke arah kawasan Pecinan Glodok. Dari stasiun Jakarta Kota, saya menyeberangi Jalan Lada dan masuk ke kawasan wisata Kota Tua. Ini deretan para pedagang kaki lima atau PKL yang menjajakan aneka kuliner berderet sepanjang Jalan Lada di sisi kiri maupun sisi kanannya. Ini bagian depan stasiun Jakarta Kota yang menghadap Kota Tua dipisahkan oleh Jalan Lada. Pukul 15:35, jam setengah 4 sore. Langit masih mendung berat. Jalanan tampak basah bekas curah hujan beberapa saat yang lalu nih. Ada baiknya kalau Bro and Sis mau berkunjung ke sini, bawalah payung. Cuaca akhir-akhir ini memang sering turun hujan, bahkan dari pagi sampai sore. Beberapa rombongan pengunjung tampak mulai meninggalkan kawasan wisata Kota Tua Jakarta Barat. Yang baru datang pun nggak kalah banyak, Besti. Maklum, kawasan wisata ini terbuka 24 jam untuk umum. Tarif masuknya Rp0 alias gratis. Di sebelah kanan terlihat deretan sepeda ontel yang disewakan. Tarifnya Rp25.000 selama 30 menit. 2 atau 3 orang pekerja sedang menyelesaikan pembangunan Tourist Information Center. Lokasi Tourist Information Center baru ini nggak jauh dari area parkir Kemukus ya. Mungkin dalam beberapa hari bisa selesai dan dimanfaatkan untuk para pengunjung. Parkir Kemukus 135 meter ke arah kanan, ke sebelah sana tuh ya, jauh. Tapi tetap di luar kawasan wisata Kota Tua Jakarta Barat. Ini tersedia ruang laktasi atau lactation room dan pos keamanan. Inilah peta kawasan wisata Kota Tua Jakarta Barat. Ini peta kasar untuk ngebantu Bro and Sis dapat gambaran secara menyeluruh. Saya mulai dari bagian paling kiri. Nomor 1 itu adalah Museum Sejarah Jakarta atau Museum Fathahillah. Nomor 2 adalah Gedung Arsip. Nomor 3 Museum Wayang. Nomor 4 Tourist Information Center atau TIC atau Pusat Informasi Wisatawan. TIC ini sudah eksis lama. Kalau di awal tayangan ada pembangunan TIC baru, itu yang kedua, letaknya di pojok kiri bawah antara 1 dengan 9. Nomor 5 Cafe Batavia, 6 Gedung Jasindo,
7. Pos Indonesia, 8. Cafe New Batavia, 9. Museum Seni Rupa dan Keramik, 10. Taman Fathahillah. Bro and sis, posisi saya baru aja sampai nih di salah satu titik Taman Fathahillah di kawasan wisata Kota Tua, Jakarta Barat. Saya mulai dari sebelah kiri ya. Ini adalah Museum Sejarah Jakarta atau Museum Fathahillah. Lurus, kemudian di sebelahnya, di sebelah kanannya itu adalah gedung Museum Wayang. Kemudian di sebelahnya lagi adalah menyusul Cafe Batavia, Gedung Jasindo, Pos Indonesia, dan akhirnya di sebelah kanan saya ini adalah Museum Seni Rupa dan Keramik. Sekarang saya ingin mengajak Bro and Sis melihat dari dekat bangunan-bangunan tua warisan zaman Belanda tersebut. Ini adalah Museum Fathahillah atau Museum Sejarah Jakarta. Waktu zaman Belanda dulu, gedung ini merupakan balai kota yang menjadi pusat pemerintahan Hindia Belanda. Orang-orang Belanda itu menyebut Indonesia sebagai Hindia Belanda. Di dalam gedung ini sekarang berisi benda-benda sejarah purbakala tentang pendirian, perintisan, dan perkembangan kota Batavia tempo dulu yang sekarang bernama Jakarta. Ini meriam yang ada di depan Museum Fathahillah, satu di sisi kiri, satu lagi di sisi kanan pintu masuk. Ini spot favorit para wisatawan untuk berfoto. Bangunan-bangunan tua warisan zaman Belanda berikutnya yaitu gedung arsip. Di depan gedung ini selalu jadi arena pementasan para musisi jalanan yang eksis di Kota Tua. Berikutnya ada Museum Wayang yang dibuka untuk umum mulai hari Selasa sampai dengan Minggu. Hari Senin museum ditutup untuk umum. Dulunya Museum Wayang ini adalah gereja tua peninggalan VOC. Berikutnya lagi ada kafe legendaris namanya Cafe Batavia. Ini spot favorit juga buat para pelancong untuk berfoto di depan pintu masuk Cafe Batavia. Cafe Batavia ini dulunya merupakan penginapan atau rumah pejabat Hindia Belanda. Setelah itu ada gedung Jasindo. Dulunya ini adalah kantor dagang Belanda. Berikutnya adalah gedung kantor pos Indonesia. Gedung ini dulunya merupakan kantor pos dan telegraf sebagai pusat komunikasi pada masa kolonial Belanda. Terakhir, bangunan tua zaman Belanda di Kota Tua yaitu Museum Seni Rupa dan Keramik. Dulunya gedung ini adalah kantor Dewan Kehakiman Tinggi Belanda. Sebelum jadi museum, gedung ini sempat jadi kantor wali kota Jakarta Barat. Alhamdulillah, kali ini saya berkesempatan mengunjungi Museum Seni Rupa dan Keramik di kawasan wisata Kota Tua, Jakarta Barat. Inilah tarif masuk dan jam operasional museum. Harga tiket masuk Selasa sampai Jumat perorangan dewasa 10.000, mahasiswa 5.000, pelajar dan anak-anak 5.000, turis mancanegara 50.000. Untuk hari Sabtu dan Minggu dewasa 15.000, mahasiswa 5.000, pelajar dan anak-anak 5.000, turis mancanegara 50.000. Jam operasional Senin tutup, Selasa Jumat jam 9 pagi sampai jam 16.00, Sabtu Minggu jam 9 pagi sampai jam 20.00. Bro and Sis, berikut ini saya spill benda-benda seni rupa dan keramik bersejarah yang berhasil saya abadikan. Patung Sindu Darsono Sujoyono, ia seorang pelukis. Patung Raden Saleh Syarif Bustaman, ia seorang pelukis. Lukisan karya Afandi berjudul Potret Diri. Lukisan karya Dullah berjudul Suasana Kota. Lukisan karya Agus Jayasumita berjudul Dewi. Patung terakota Majapahit, ini sejenis keramik dari tanah liat yang dibakar. Patung berjudul Perahu Roh karya Usman Effendi. Selain gedung-gedung tua warisan Belanda, juga ada benda cagar budaya namanya meriam si Jagur, diletakkan di open area Taman Fathahillah, gak jauh dari gedung Jasindo. Zaman dulunya meriam ini dibuat oleh bangsa Portugis.
lalu direbut oleh Belanda dan dibawa ke Batavia. Meriam Si Jagur punya ukiran jempol terjepit sebagai lambang kesuburan pria yang dipercaya membawa keberuntungan. Nama Si Jagur itu sendiri menurut salah satu versi berasal dari bunyi meriam saat ditembakkan. Begini bunyinya Besti, jegar jegur, jegar jegur, jegar jegur. Salah satu hiburan yang bisa dinikmati oleh para wisatawan segala umur yaitu naik sepeda ontel. Ini salah satu ikon di Kota Tua. Tarif sewanya Rp25.000 selama 30 menit. Penyewa bisa menggoesnya berkeliling cuma di area kawasan wisata Kota Tua. Jangan dibawa jauh, jangan dibawa ke Glodok misalnya untuk cari barang elektronik. Kejauhan Besti, sepeda ontel ini merupakan jenis sepeda goes desain klasik berukuran besar. Zaman dulu namanya sepeda India, terkenal sejak zaman Belanda. Sekarang sudah jadi barang antik. Yang uniknya, pemilik rental sepeda ontel memberi warna yang menyolok, hitam, orange, biru, dan putih. Bisa dinaiki sampai 2 orang, satu duduk di sadel depan, satu lagi duduk di sadel belakang. Penyewa diberi topi hias dengan warna yang sesuai dengan warna sepeda. Contohnya ini Besti, sepeda putih, topi hiasnya juga putih. Keren kan? Bagi peminat musik pasti terhibur jika berkunjung di Kota Tua. Gimana enggak? Ada penampilan musisi jalanan yang melantunkan lagu-lagu terutama pop Indonesia yang lagi hits. Instrumen band yang mereka bawa juga lumayan komplit. Ada keyboard, gitar, bass, dan electric drum. Penonton yang punya nyali bisa menyumbangkan lagu atau request lagu. Minimal duduk bersila menikmati hiburan gratis. Tapi jangan lupa Besti, nyawer semampu kita, seikhlasnya lah ya, untuk bantu mereka agar tetap eksis, ya enggak? Lantai Taman Fathahilah terbuat dari bahan batu alami, berbentuk segi empat dengan ukuran bervariasi, sekitar 40 sampai 60 cm, berwarna abu-abu. Yang saya amati, permukaan lantai taman tampak bersih, jadi umumnya para pengunjung duduk bersila lesehan, nggak pakai alas. Mereka menikmati vibes Kota Tua dengan nyaman dan happy sore ini sambil menikmati makanan dan minuman yang dibawa. Ada yang duduk berdua bersama pasangan, ada yang kumpul satu keluarga, ada juga rombongan anak-anak muda, teman-teman satu tongkrongan. Inilah tempat wisata yang murah, tempat wisata yang merakyat tanpa sekat sosial, tempat menghabiskan akhir pekan terbuka untuk segala umur. Inilah kawasan wisata Kota Tua di Jakarta Barat. Bro and sis, inilah akhir jumpa kita. Semoga tayangan ini bermanfaat. Terima kasih buat kalian yang sudah berlangganan atau subscribe channel ini. Sampai jumpa di topik yang berbeda. Assalamualaikum.